Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nukusumawardani dengan NIM 2024 31066 dan teman saya. Nama saya Amir Rafif Aflah dengan NIM 2024 31070. Oke, kali ini kami akan menjelaskan mengenai UTS kecerdasan buatan dimulai dari nomor 1 yang dimana dia menjelaskan 5 produk sejenis AI berdasarkan spesifik dan PS di masing-masing produk. Pertama kami ambil di iRobot Roomba di i7 Plus yang dimana Roomba i7 Plus ini adalah pembersih pintar yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi tata letak rumah dan merencanakannya. Nah, AI ini dia diperangkat bekerja menggunakan teknologi yang dikenal dengan VSLAM. Nah, spesifik utamanya yang ada pada alat ini, di mana navigasinya VSLAM, kamera berbasis AI, kemudian ada konektivitasnya berbasis Wi-Fi, terus ada fiturnya Smart Mapping, dan auto empty. Nah, kami mengidentifikasi di PS-nya di mana dari P performance itu pemetaan ruangan akurat, pembersihan efisiensi dan adaptif, kemudian minim intervensi manusia. Nah, di environment-nya itu indoor, di dalam ruangan, actuators-nya itu ada di motor roda, motor vakum, dan dual brush system. Di sensornya itu ada kamera, kemudian cliff sensor dan dirt detection sensor. Kemudian yang kedua, ini ada iRobot Roomba ini DJ7 Plus yang dimana dia peningkatan dari modelnya sebelumnya, dimana kelebihannya ini mengidentifikasi objek yang lebih ditingkatkan melalui kecerdasan buatan. Robot ini dia lebih menghindari benda seperti kabel, sepatu, kotoran hewan peliharaan dengan menggunakan kecerdasan komputer. Nah, di spesifikasi utamanya ini sini ada fitur dimana obstacle avoidance cerdas, navigasinya ini ada kamera sama mapping, kemudian AI-nya ini object recognitions. Nah, kami mengidentifikasi ada PEAS, di mana dari performance mendeteksi objek yang akurat, pembersihan efisiensi, kemudian navigasinya jauh lebih aman. Environment-nya di indoor kompleks, banyak yang benda-benda kecil. Kemudian di actuators-nya itu sama, motor roda sama motor vakum. Di bagian sensornya itu adalah kamera AI, cliff sensor, dan proximity sensor. Yang ketiga itu ada iRobot Roomba S9 Plus, di mana ini robot pembersih premium yang menggunakan AI untuk memaksimalkan performa pembersihan. Nah, sistem navigasinya pintarnya memanfaatkan kondisi lantai untuk menemukan jalur terbaik dan memastikan bahwa seluruh area dibersihkan secara menyeluruh. Nah, spesifik yang ada dari alat ini itu fiturnya auto empty, kemudian daya hisapnya itu sangat tinggi, bisa dikatakan dia premium, kemudian navigasinya smart mapping. Kami mengidentifikasi ada PS juga, di mana performance-nya ini pembersihannya cukup maksimal, coverage-nya tinggi, adaptasi dengan kondisi lantai sangat efisien. Kemudian environment-nya itu di indoor, actuators-nya sama, motor roda dan motor vakum yang kuat. Sensors-nya ini ada dirt sensor, terus cliff sensor sama kamera. Yang keempat, ini ada di iRobot Roomba J9 Plus, peningkatan dari yang sebelumnya, di mana robot pembersih ini sekaligus mop yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan strategi pembersihan berdasarkan jenis lantai. Nah, robot ini dia mengidentifikasi lantai keras dan karpet, kemudian dia memilih untuk menyedot atau mengepel. Nah, spesifik dari alat ini yang dimana fiturnya itu ada vakum, plus mop, kemudian AI-nya itu floor detection sama object recognitions, terus navigasinya itu ada di smart mapping. Nah, kami mengidentifikasi ada PEAS juga yang dimana performance-nya ini pembersihannya itu multifungsi, cukup efisien yang tinggi, kemudian adaptasinya berbagai jenis lantai, environment-nya sama di indoor juga, terus actuators-nya itu sama, motor vakum, motor roda, cuman dia tambahnya ada sistem move. Nah, di sensors itu ada kamera AI pastinya, sensor lantai sama cliff sensor. Nah, yang terakhir kami mengambil contoh ada di iRobot Roomba i3 yang dimana dia robot vakum entry level yang menggunakan AI untuk navigasi dasar. Ini lebih sederhana dari seri premium, tetapi masih dapat membersihkan ruangan secara sistematis dengan pola tertentu. Spesifik dari alat ini, yang dimana itu ada fitur basic smart cleaning, konektivitasnya melalui aplikasi kontrol, navigasinya pattern based cleaning. Nah, kami mengidentifikasi PS juga, yang dimana performance-nya ini membersihkan secara standar, navigasinya cukup stabil. Environment-nya masih di bawah dari yang saya jelaskan sebelumnya, dia cukup sederhana, kemudian actuators-nya itu sama, motor vakum dan motor roda.
Nah, sensornya ini ada sensor gerak, sensor dari jarak, kemudian cliff sensor. Nah, yang kedua, kami mengukur jarak dari titik pusat yang berawal ITPLN, start titiknya dari ITPLN, kemudian tujuannya ke Pasar Manggarai. Nah, di sini kami menentukan moda transportasi dan konsep peta jalan yang kami gunakan. Oke, titik awal yang kita temui itu ada di ITPLN titik pusat, kemudian titik tujuannya itu berada di Pasar Manggarai. Nah, moda transportasi apa yang akan kami gunakan? Pertama, transportasi utama yang kami gunakan itu KRL. Tapi untuk menuju ke transportasi utama, kita harus menggunakan akses awal terlebih dahulu sebelum ke stasiun. Jadi dari ITPLN ke stasiun kami menggunakan akses Gojek. Nah, kemudian pas sudah sampai di stasiun, kami lanjut sampai ke stasiun ujung, stasiun tujuan, dari stasiun tujuan menuju ke goal yang telah ditentukan. Kemudian tahapan perjalanannya. Nah, di langkah pertama dari akses awal, kami memulai dari ITPLN sebagai titik pusat menuju ke stasiun Rawabuaya. Nah, menggunakan moda transportasi Gojek. Langkah kedua, kami menggunakan akses utama yang mana transportasi utama kami yaitu KRL menggunakan rute dari Rawabuaya, stasiun Duri. Di sinilah kami tempat transit, kemudian dari Duri ke Tanah Abang, di bagian sinilah transit, kemudian dari Tanah Abang ke stasiun Manggarai. Nah, kemudian kami menggunakan akses akhir, akses menuju goal yang dimana dari stasiun Manggarai menuju Pasar Minggu. Kami menggunakan moda transportasi Gojek. Berikut adalah ilustrasi peta jalan berbasis moda. Dari sini gambarannya peta jalannya dari TPLN, titik pusat, titik startnya, kemudian menuju ke Rawabuaya. Di sini aksesnya menggunakan Gojek dari Rawabuaya ke Duri sampai ke Manggarai kami menggunakan KRL. Kemudian tiba di stasiun ujung, stasiun Manggarai, akses terakhir kami menuju ke Pasar Manggarai, kami menggunakan akses Gojek. Nah, berikut tabel peta jalan yang sudah kami tentukan, yaitu dari TPLN ke Rawabuaya menggunakan Gojek, akses awal KRL, Rawabuaya, Duri KRL, seperti itu, dan sampai akses menuju Goal. Oke, kemudian membuat diagram tree mencakup wilayah titik awal dan tujuan akhir serta menunjukkan objek yang menjadi node pada diagram tree. Yang kita tentukan adalah titik awal dan titik tujuan yang dimana start kita mulai dari kampus ITPLN dengan goal itu Pasar Manggarai. Nilai heuristiknya atau HN yang kita ketahui adalah ITPLN bernilai 12, Rawabuaya bernilai 10, Duri bernilai 8, Tanah Abang bernilai 6, Sudirman bernilai 4, Kampung Badan bernilai 7, Angke bernilai 9, Manggarai bernilai 2, Pasar Manggarai bernilai 0. Nah, nilai HN itu ditentukan berdasarkan estimasi jarak dari setiap node menuju tujuan akhir yaitu Pasar Manggarai. Jadi, estimasi ini itu didasarkan pada kedekatan geografis antar stasiun di wilayah Jakarta. Jadi, semakin dekat suatu node dengan tujuan, maka nilai HN itu akan semakin kecil dengan nilai minimum 0 pada tujuan utama, pada tujuan akhir kita yaitu Pasar Manggarai. Nah, di sini ada diagram tree plus HN-nya. Nah, di sini udah kita buat hampir sama sesuai dengan tabel yang ada di atas. HN-nya sudah kami tentukan. Nah, di sini diagram tree yang akan kami gunakan di mana ITPLN ke stasiun Rawabuaya menggunakan akses Gojek. Nah, dari sini sampai sini ini adalah akses utama kami menggunakan KRL. Kemudian dari stasiun Manggarai ke Pasar Manggarai kami menggunakan akses akhir yaitu Gojek. Nah, kemudian jalur not yang akan kami gunakan dari HN yang sudah kami tentukan, jalur yang paling terkecil, notnya yang paling terkecil itu dari ITPLN, Rawabuaya, Duri, Tanah Abang, Manggarai, sampai ke Pasar Manggarai. Kemudian, Oke, dilanjut ke bagian D, menghitung manual rute perjalanan dari ITPLN ke Pasar Manggarai menggunakan GBFS. Oke, yang pertama itu mulai dari node ITPLN. Untuk open listnya masih ITPLN dengan HN H1 di sini karena ITPLN itu di tabel, maksudnya di diagram tree itu diidentifikasi sebagai 1. Nah, H1 sama dengan 12. Nah, expand ini artinya ialah node yang berkoneksi dengan node yang kita
di open list ini. Nah, untuk ITPLN itu di expand-nya ada rawa buaya dengan nilai H-nya heuristiknya sama dengan 10. Oke, karena cuma satu untuk nilai expand, jadi kita bisa pilih rawa buaya. Oke, lanjut ke open list rawa buaya dengan nilai H 10. Oke, expand lagi. Karena node yang berhubungan dengan rawa buaya ini juga sama, hanya duri. Jadi kita hanya bisa memilih satu, yaitu node duri. Lanjut ke node duri, open list duri dengan nilai heuristik 8. Kita expand node duri ini. Nah, di sini terdapat 3 node, yaitu Tanah Abang dengan heuristik 4, Kampung Pandan dengan nilai node 7, dan Angke dengan nilai node 8. Karena kita menggunakan algoritma GBFS yaitu memilih rute dengan nilai heuristik terkecil, maka dari itu kita memilih Tanah Abang dengan nilai heuristik terkecil. Oke, lanjut ke Tanah Abang. Kita open list dulu Tanah Abangnya dengan nilai H heuristiknya 4. Setelah itu kita expand Tanah Abang ini. Setelah kita expand, kita ketahui bahwa Tanah Abang ini terhubung dengan node Manggarai dengan heuristik 1 dan node Sudirman dengan heuristik 3. Karena kita menggunakan GBFS, jadi kita akan memilih node Manggarai dengan nilai heuristik 1. Oke, setelah kita milih Manggarai, kita open dulu node Manggarai ini dengan heuristik 1, dan setelah itu dengan nilai node heuristik 1. Setelah itu kita expand Manggarai, dan kita ketahui itu Manggarai ini terhubung dengan node Pasar Manggarai. Kita pilih node Pasar Manggarai, dan karena Pasar Manggarai ini adalah node yang kita tuju, maka kita sudah sampai ke goal kita yang ingin kita inginkan. Karena kita sudah sampai ke rute yang ingin kita inginkan, jadi kita bisa stop di Pasar Manggarai. Oke, hasil jalur yang telah dipilih menggunakan algoritma GBFS itu adalah ITPLN, rawa buaya, duri, Tanah Abang, Manggarai, dan goalnya itu Pasar Manggarai. Oke, untuk penjelasan mengenai dipilihnya jalur ini, yaitu A, algoritma selalu memiliki kode dengan nilai H yang terkecil, yaitu memilih nilai H terkecil karena kita memakai algoritma GBFS. B, tidak mempertimbangkan jarak tempuh sebenarnya. Nah, ini juga berhubungan dengan algoritma yang kita pilih. GBFS itu tidak peduli dengan jarak tempuh sebenarnya. Jadi dia hanya memperdulikan nilai HN yang ada di diagram tree. Oke, lanjut ke C. Alasan C, berfokus hanya pada pendekatan tujuan. Oke, ini 3 alasan ini muncul karena kami memilih GBFS sebagai algoritma metode pencarian. Kesimpulan, GBFS berhasil menemukan rute dari ITPLN ke Pasar Manggarai. B, jalur yang dipilih sesuai dengan nilai heuristik terkecil. Lanjut ke E, itu saya akan menjelaskan program yang dibikin dari nilai pencarian ITPLN ke Pasar Manggarai. Oke, mungkin bisa gantian untuk share screen-nya. Oke. Udah kelihatan belum? Udah. Oke, saya mulai ya untuk penjelasan code dari program. Ini untuk markdown di awal. Ini untuk sekedar judul saja, karena di sini kita menggunakan greedy base first dengan rute ITPLN ke Pasar Manggarai. Dan ini judul kedua itu kelompok 9, yaitu kelompok kami kelompok 9, Aisyah Nur Kusuma Wardani dan Amir Rahlah. Dan bagian ini deklarasi node ini untuk baris pertama ITPLN. Ini berarti node ITPLN ini berhubungan dengan node rawa buaya. Dan sebenarnya rawa buaya berhubungan dengan duri berhubungan dengan Tanah Abang berhubungan dengan node Manggarai dan Sudirman berhubungan dengan Manggarai, Kampung Pandan berhubungan dengan Manggarai, Angke berhubungan dengan Kampung Pandan, Manggarai berhubungan dengan Pasar Manggarai, dan terakhir Manggarai yang menjadi goal kita. Oke, di sini deklarasi heuristik karena tadi sudah dijelaskan di word-nya. Untuk nilai heuristik saya akan lewati begini nih. Ini ITPLN deklarasi. Nah, untuk bagan ini itu bagan untuk GBFS-nya. Yang menjadi kunci dari GBFS itu ini di sini, priority queue. Karena GBFS itu sendiri hanya mempedulikan nilai heuristik terkecil, maka dari sini nih, di priority queue-nya. Kode ini untuk mengambil nih nilai heuristik yang terkecil. Oke, lanjut definisi GBFS start dan start goal. Nih GBFS dimulai di start goal. Visit set ini code agar node yang sudah di visit nanti tidak di visit lagi oleh codingan ini. PQ sama dengan priority queue. Ini untuk deklarasi ulang saja biar dia bisa digunakan oleh PQ ini aja. Ya, lanjut ke ini PQ.put heuristic start. Ini agar codingannya bisa membuat nilai start dulu. Ya, start. Setelah itu kita lanjut ke looping. Ini looping yang bekerja agar kita bisa
me- memilih jalannya nanti. Nih, while not jika kalau priority queue ini nggak sedang empty, maka dia bakal ngejalanin bagian code yang ini. Oke, Karen ini sama dengan node path ini jalan sama dengan PQ get. PQ ini kan priority queue dot get mendapatkan node baru. Nih, Karen. Print ini untuk mengoutputkan ini, ambil node ini untuk menghasilkan output yang mengoutput ini, ambil node ITPN dan lain-lain dan seterusnya. Dalam looping ini tentunya ada looping lagi. Nah, yang looping inilah yang akan mengambil node-node baru agar kita bisa nyampe ke tujuan. If Karen ini adalah node, jadi jika node sama dengan goal, maka dia akan nge-return nilai path. Jadi dia akan berhenti di sini code-nya. Setelah itu ada if current not visit. Jika node sekarang belum dikunjungin, maka si node-nya ini akan mengunjungi node yang dia baca di code-nya. Nah, for neighbor in graph current. Ini loop lagi. Ini loop untuk mengeksplor tetangga yang belum divisit, kayak di kode tadi kan ada, maksudnya di node tadi kan ada ini ya. Banyak node yang tidak dikunjungi karena GBFS tidak akan mengunjungi jalur itu karena heuristik tidak tinggi. Nah, di kode inilah dia bakal ditentukan masuk ke antrian atau enggak. Kayak return none ini ya return saja. Setelah itu kita tentukan, kan kita mau startnya dari ITPLN ke goalnya Pasar Manggarai. Jadi result sama dengan GBFS start and goal. Setelah itu kita print aja hasil jalur ini dan print join result. Nah, seperti inilah ke Rawabuaya, ke Duri, ke Tanah Abang, ke Manggarai, dan terakhir ke Pasar Manggarai. Mungkin seperti itu saja. Oke. Sekian penjelasan dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.